3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa setia channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali lagi akan melanjutkan kajian Tauhid yang akan bersamai oleh Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA. Monggo kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, insyaallah beliau akan melanjutkan kembali terkait materi tentang kajian Tauhid. Mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA dengan segala hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sangat kami hormati, yang dapat bergabung secara virtual dimanapun berada. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita walaupun hanya pembahasannya secara selayang pandang, paling tidak kita bisa mendapat gambaran untuk kita dalami selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang pendekatan tauhid dengan pendekatan tauhid rububiyah, ya. Pemahaman tauhid dengan pendekatan tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita langsungkan dengan pendekatan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Maksudnya apa? Ya, memahami tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa, yang berhak dan wajib disembah. Penyembahan kepada selain Allah akan merubah ya keyakinan kita ya dari iman kepada Allah menjadi kafir. Nah, oleh karena itu ini harus kita perhatikan. Jadi kemarin kita bicara tentang tauhid rububiyah, sekarang kita bicara tentang tauhid uluhiyah. Jadi sekali lagi, tauhid uluhiyah itu meyakini tentang keesaan Allah, ya, hanya Allah yang berhak dan wajib disembah, ya. Dan menyembah Allah sudah barang tentu harus sesuai dengan kerangka tauhid rububiyah. Nah, karena dalam tauhid rububiyah, ya, secara umum Allah mengatur kita setelah diciptakan lalu diatur kita. Apanya diatur? Kehidupan kita. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan kita harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Tidak boleh menyimpang. Nah, oleh karena itu di saat kita bicara tentang tauhid uluhiyah atau ilahiyah atau ubudiyah, sama maksudnya, harus kembali ke tauhid rububiyah. Nah, oleh karena itu supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada prinsip-prinsip ya yang harus ya diikuti, yang harus dipahami. Supaya ibadah kita ini steril dari apa? Dari semua bentuk perbuatan syirik. Itu sebabnya Allah berfirman juga di dalam ya surat Al-Isra ayat 23. Ini konteksnya juga dengan sterilisasi ya akidah ya ibadah, supaya ibadah kita betul-betul tetap bersifat purifikatif, ya, pemurnian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan satu ketetapan ya agar kita tidak menyembah selain Allah. Ini artinya apa? Dalam proses penyembahan kepada Allah itu harus kita sterilkan dari semua dimensi kesyirikan. Nah, ini persoalan yang harus kita pahami ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu mau kembali kepada Allah ya dengan amal saleh, ya, jangan sampai kamu campuri amal itu ya walaupun sedikit pun dengan kesyirikan. Nah, jadi jangan sampai, ya kan, begitu di dalam Al-Qur'an, ya dong. Nah, oleh karena itu
perlu saya sampaikan secara selintas tentang prinsip. Prinsip ibadah kepada Allah. Artinya hal-hal yang sangat pokok yang harus diketahui, bukan hal yang puruk, tapi hal yang pokok. Ya kan gitu. Umat ini bisa saja berbeda hal yang puruk, tapi yang pokok tidak akan mungkin berbeda. Nah, itu persoalannya. Cuma kadang ya berbeda masalah puruk lalu mengakibatkan integritas sosial, integritas ukhuwah kita menjadi ya terganggu. Nah, ini sangat menyedihkan ini. Banyak terjadi. Nanti suatu saat akan saya ulas itu. Ya, nah, baik. Ada 6 prinsip ya dalam ibadah itu. Pertama, yang berhak disembah hanya Allah. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak punya hak untuk disembah. Jadi penyembahan kepada selain Allah itu adalah penyekutuan. Dengan apapun, bahkan dengan diri kita sendiri. Ini berbahaya ini. Nah, oleh karena itu ya patut kita teladani pendiri Muhammadiyah ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana dia mencoba berusaha jangan sampai ada penyekutuan Allah itu dengan dirinya. Gitu. Ditulis surat Al-Jasiyah ayat 23. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan banyak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya. Nah, di saat kita menurutkan semua kemauan hawa nafsu kita tanpa pertimbangan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai agama, ya nilai-nilai ketuhanan, maka pada saat itu kita harus sadar kita sedang menyekutukan Allah dengan diri kita. Nah, ini persoalannya ya. Pertama, yang berhak disembah hanya Allah. Ya. Terus yang kedua, ibadah kepada Allah itu langsung, tidak perlu lewat perantara. Nah, ini praktis, ya toh. Tidak perlu lewat perantara. Pertanyaannya, kenapa tidak perlu lewat perantara? Jawaban singkatnya, karena Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, bahkan aqrabu min hablil warid. Ya, lebih dekat dengan urat nadi kita. Apapun gerak hati, keinginan yang tersembunyi di hati kita, Allah tahu. Nah, ini logika yang tidak bisa dibantah. Ya toh. Jadi kalau kita menghubungkan diri kepada Allah kapanpun, dimanapun, ya, bukan hanya dengan lisan kita beribadah, ya, bukan hanya dengan qalb kita beribadah, bukan hanya dengan akal kita beribadah, tapi kita beribadah dengan seluruh gerak ya hidup kita, ya fisik kita, perbuatan kita. Nah, jadi begitu, ya. Jadi beribadah kepada Allah tidak perlu lewat perantara, karena Allah itu maha dekat. Saya katakan tadi, aqrabu min hablil warid. Kapanpun, dimanapun, Allah selalu mendengar, mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Nah, ini prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga, ya, harus ada keseimbangan, kefitrian antara unsur jasmani dan rohani. Nah, perlu saya tegaskan secara singkat saja mengingat waktu yang sangat pendek ya. Harus ada keseimbangan antara kefitrian, kesucian jasmani. Maksudnya apa? Suci dari hadas dan najis itu tidak perlu dibicarakan, otomatis. Apalagi kalau kita ibadah khusus, umpamanya sholat, ya kan? Tentu bersih dari hadas dan najis. Tapi yang lebih dalam di situ maksudnya apa? Bersih pertumbuhan jasad ini dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bersih. Karena kita mau menghadap Allah. Kita mau menghadap Allah, ya toh. Harus bersih itu. Ya toh. Nah, terus yang kedua, bersih secara rohani. Harus ada keseimbangan. Jadi artinya apa? Ya, jiwa kita ini, ya, hati kita ini, pikiran kita ini harus bersih dari rasa sombong. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa hasad, dengki, tidak ada rasa benci, ya, tidak ada buruk sangka, semuanya itu kekotoran. Ya. Yang ada apa?
keikhlasan yang kuat di dalam jiwa kita itu. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Nah, kan gitu. Itu maksudnya itu kebersihan itu. Ya, nanti akan kita bahas sendiri tentang ikhlas itu. Artinya suci ya secara fitriyah. Ya, toh. Jadi jiwa kita ini bersih dari rasa yang tidak baik. Bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, gitu. Nah, pada saat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah khusus maupun ibadah umum. Nah, kalau ibadah umum umpamanya katakan kita belajar kapan dimanapun, ya, hati kita harus tulus ikhlas mengharap reda Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena angka-angka yang harus kita miliki, ya seperti bagi mahasiswa. Tidak begitu. Bagaimana supaya ilmu ini saya pahami secara luas dan mendalam, itu supaya barokah, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ya, prinsip yang keempat, ibadah itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Iya toh? Sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Karena semuanya ada aturannya. Ibadah itu ya perkara yang mendapat pahala, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Ya, walaupun nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang sunat, ya kan? Tapi semuanya ada tuntunannya. Tidak bisa lepas. Kita tidak tahu ini berpahala atau tidak kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul. Makanya harus sesuai. Kita ambil satu contoh umpamanya, ya. Ibadah solat 15 abad yang lalu, ya. Allah sudah berfirman, ya. Nabi juga sudah bersabda, ya kan begitu. Kita ambil satu contoh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, iza kuntum ila salat, apabila kau mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Berapa kali? Tidak diterangkan. Nanti keterangannya dalam hadis. Makanya kalau kita beriman kepada Quran tanpa beriman kepada hadis juga tidak bisa. Ya toh? Jadi fagsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Berapa kali? Tidak ada. Wa aydiyakum, tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Berapa kali? Teknisnya bagaimana? Tidak ada. Dia dilaksanakan oleh Nabi. Makanya wajib kita belajar bagaimana praktiknya oleh Nabi, ya. Jadi ilal marafiq, sampai siku. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi basuh wajahmu, ya, basuh tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Ya, sampai siku. Wamsahu birusikum, sapu kepalamu, ya toh. Bagaimana cara menyapunya? Diterangkan. Baca itu dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ya toh. Nah, setelah itu apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Kakimu sampai 2 mata kaki. Bagaimana teknisnya? Juknisnya ada dalam hadis Nabi. Makanya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu Nabi. Contoh, ya toh. Sama umpamanya kalau kita mau keluar bekerja, bagaimana? Nah, ada tuntunannya. Mengapa? Karena ibadah itu falsafah hidup manusia. Ya toh, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita mau keluar ke pasar, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita jadi pedagang, ingat Allah. Jadilah pedagang yang jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu, and so on. Semuanya ada aturannya. Kalau itu kita laksanakan, berarti kita ibadah secara umum, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi seperti itu, ya. Harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena Quran itu sebagai tolak ukur, ya, sebagai furqan, pembeda cara yang hak dan cara yang batil. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, yasir wala tu'asir. Ya, diberikan kemudahan, tidak menyulitkan. Ya, jadi ciri ibadah yang benar itu tidak akan pernah menyulitkan hambanya. Ya, mesti memudahkan, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Jadi begitu. Semuanya ada tuntunannya. Solat itu tidak berat. Siapa mengatakan solat itu berat? Tidak ada itu. Kalau ada orang mengatakan solat itu berat, berarti dia belum belajar tentang solat. Ya. Solat itu bisa dilaksanakan secara sempurna kalau keadaan kita sempurna. Ya, nah, jadi wudu kamu. Ya, kalau tidak bisa wudu, karena kontaknya dengan saran dokter ini, kalau kena air akan bertambah
Tayamum. Tayamum. Betul, Apa ada yang susah? Tidak ada. Apa harus mencari debu ke sana? Oh, tidak. Ada tekniknya, kan begitu. Nah, setelah itu kalau kamu sudah wudu, ya berdiri tegak kamu sholat. Nah, ini contoh saja, ya toh. Kalau tidak mampu berdiri, Duduk, Ustaz. duduk. Tidak mampu duduk, Tidur. tidur berbaring selama masih ada napas kupingi. Ya, ini waktu sholat telah tiba. Kalau hanya sekedar mengingat Allah sudah selesai. Iya. Ya, tidak bisa kita tinggal. Sholat kamu sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan. Sholat itu kan doa juga berarti, ya kan? Jadi seperti itu. Kalau kemampuannya hanya mengingat, terus berdoa, itu sudah. Ya, dalam keadaan kita tidak bisa apa-apa, tapi tidak bisa ditinggalkan. Iya. Nah, jadi itu contoh. Ya, jadi harus sesuai dengan Quran dan Sunnah dan memudahkan tadi itu. Ya, mudah tidak ada. Haji berat katanya. Ya berat bagi orang yang tidak mampu. Apa cuma kemampuan itu diukur dengan uang? Oh tidak. Ada uang, tapi kalau tidak sehat, tidak menjadi wajib. Sehat, tapi perjalanan kacau, ada peperangan, tidak menjadi wajib. Wah, banyak syaratnya. Nah, jadi seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, dan seterusnya diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang merepotkan kita, ibadah itu tidak ada yang berat. Semuanya diukur sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, jadi itu yang ke-5 ya. Nah, yang ke-6 itu ikhlas. Ikhlas itu pintu gerbang diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul, kaifiatnya, sujud rukunya, ya, iktidalnya macam-macam, ya toh. Tapi kalau tidak ikhlas, nah akan bergururan itu. Ya. Nilainya itu akan hilang. Betul. Pertanyaannya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata halis. Halis itu artinya suci bersih. Ya, suci bersih tidak ada hubungannya dengan hadas dan najis. Maksudnya suci bersih itu hatinya itu bersih ya dari karena selain Allah. Jadi orang namanya ikhlas itu melaksanakan ibadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak awal Allah memerintahkan kita dalam surat Al-Bayyinah secara umum, mukhlisina lahuddin. Ikhlas kamu dalam beragama, baik dalam menerima keyakinan Islam itu maupun dalam mempelajarinya dan juga dalam mengamalkannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau orang ikhlas itu tidak akan terganggu oleh kekuatan-kekuatan dunia. Jadi seperti itu. Nah, ini pintu gerbang diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah kita, kalau tidak ikhlas tertolak. Nah, jadi begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tauhid uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah, karena Allah mengatur secara lebih umum dan juga secara khusus tentang ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya dapat bermanfaat bagi kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, tentunya menambah khazanah keilmuan kita terkait kajian tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Baik Bapak Ibu pemirsa, kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi bisabil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.